Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jadi ketemu lagi di video praktikum ya. Jadi video praktikum ini kita belajar tentang DNS. Dari yang udah dijelaskan sama video yang diberikan sama ibu itu berkaitan ya. Jadi kalau ada yang belum nonton videonya yang diberikan sama ibu, linknya ada di Teams, itu silakan ditonton dulu. Karena kalau misalkan teman-teman nggak tahu konsepnya, maka akan kesusahan untuk praktikumnya gitu. Jadi biar paham dulu konsepnya gimana. Nah, jadi di sini saya mau jelasin dikit aja tentang konsep DNS gitu. Jadi pengertiannya dulu. Pengertian DNS itu apa sih? Kalau dari kepanjangannya kan DNS itu kan Domain Name System. Jadi dia ini sebuah sistem yang berkaitan dengan nama pada dasarnya setiap website. Misalkan websitenya facebook.com misalkan. Nah, ketika kita mengetikkan facebook.com di internet, di browser, itu sebenarnya kita nggak benar-benar ke facebook.com-nya, tapi kita sebenarnya itu merujuk ke IP si facebook.com pastinya ya. Nah, cuman IP itu kan dia dalam bentuk angka, kita nggak tahu berapa IP-nya. Misalkan kayak IP yang kemarin kita coba buat itu 192, 168, sekian. Nah, itu kan susah banget dihafalnya. Nah, di sini tujuannya DNS itu untuk kayak aliasing gitu. Kayak aliasing dari IP ini menjadi sebuah nama. Kamu di analogikan lagi itu misalkan di kontak HP kalian. Kontak HP kalian itu misalkan kalian nge-save nomor doi. Nah, itu kalian pasti nggak hafal kan nomornya, atau jarang banget yang hafal sampai sangat detail gitu. 0821 bla 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 kan susah banget dihafalnya. Nah, itu kenapa kita ngasih kontak itu pakai nomor doi gitu, biar kita mudah untuk menghubunginya. Nah, jadi fungsinya itu sama. Jadi untuk agar kita mudah untuk masuk ke websitenya dan tidak perlu susah-susah mengingat IP yang segini banyak nomor IP, jadi dibuatlah sistem yang namanya DNS atau Domain Name System. Kurang lebihnya kayak gitu. Kalau misalkan penjelasan saya agak susah dipahami, silakan coba cek video yang diberikan ibunya ya, itu cukup sangat jelas banget gitu. Nah, lalu selanjutnya adalah DNS server. Apa sih DNS server itu? Nah, ini nanti kita akan mempraktekkan itu. Kita ibaratnya kita punya server gitu ya. Jadi DNS server itu aslinya dia directory yang berisi nama-nama domain dan IP dari website tersebut. Nah, jadi nanti kita akan praktekkan ini. Jadi yang perlu dipahami kalau DNS server itu directory nama-nama atau domain dan IP dari sebuah website. Jadi nggak cuma bisa 1, 2, bisa bahkan ribuan gitu. Nah, DNS server itu pada dasarnya itu tiap kita menggunakan internet itu ada, setiap provider itu menyediakan DNS-nya masing-masing. Cuman yang paling terkenal itu kalau misalnya kita setting jaringan atau apa, kita itu pakai selalu DNS punya Google.
dan DNS Google itu 8.8.8.8 lah. Kenapa kita pakai DNS Google untuk biasanya ngecek jaringan gitu? Soalnya DNS Google ini terkenal yang paling cepat dan stabil ya, punyanya Google gitu loh. Itu yang dicari sama biasanya teknisi jaringan untuk nyoba jaringan gitu. Biasanya DNS-nya pakai punya Google. Nah, nanti kita akan membuat DNS kita sendiri menggunakan IP sendiri. Nah, gimana caranya? Nanti kita akan praktekkan di video praktikum ini. Oke, lanjut. Nah, sekarang yang kita lakukan pertama adalah kita cek apakah udah ada koneksi internet ya di CentOS-nya. Kita coba ping google.com. Nah, masih nggak bisa kan? Kita cek lagi. Nah, di sini ternyata sistem ETH0-nya belum connect. Lalu kita klik dulu, kita connect-in dulu. Nah, kalau udah, kita coba lagi. Nah, udah bisa kan? Oke, Ctrl C untuk keluar. Nah, jadi sistem ETH0 ini biar bisa connect internet ya, dia pakai automatic DHCP gitu. Misalkan di komputer teman-teman namanya nggak sistem ETH0 tapi ETH3 atau ETH berapa gitu, itu sama aja. Yang penting dia untuk IPv4-nya dia pakai DHCP. Jadi dia bisa nerima yang dari komputer kita gitu IP-nya. Oke, kalau udah, berarti kan gini udah punya akses internet. Nah, selanjutnya kita install paketnya ya. Di sini paket yang kita gunakan ada 3 buah, yaitu Bind Utils dan Bind Chroot. Ada 3 paket. Nah, cara installnya gimana? Seperti biasa, kita menggunakan yum -y spasi install. Perintahnya ini jangan sampai lupa. Yum -y ini untuk autentifikasi yes, lalu install, L-nya 2 ya, ingat L-nya 2. Jangan sampai tanya error, kenapa kok nggak bisa, ternyata L-nya kurang 1 gitu. Gak apa-apa, sudah biasa terjadi. Kalau udah, silakan klik enter. Wah, ada yang kelupaan apa? Iya, kita belum dalam mode super user. Sampai kelupaan kan. Oke, kalau udah masuk, kita ketikkan lagi perintah yang tadi. Silakan ditunggu. Jadi kita untuk install paketnya butuh internet ya. Oke, kalau udah lanjut. Setelah udah diinstal paketnya, sekarang kita ke file konfigurasi yang pertama. Jadi kurang lebih ada 2-3 file yang akan kita edit nanti. Yang pertama, kita menggunakan vim. Nah, file pertama itu ada di direktori etc dengan nama name.conf. Kalau silakan klik enter. Nah, maka akan keluar seperti ini. Jadi di sini ada listen on port 53. Nah, di sini kan defaultnya dia 127.0.0.1. Ini apa sih? IP apa ini? Ada yang tahu? Mungkin yang udah belajar web programming tahu ya. Jadi ini adalah web server IP localhost, IP localhost itu 127.0.0.1. Lalu kita tambahkan di sini IP kita tadi ya. IP yang udah kita setting tadi 192.168.
1.3.252. Jangan lupa titik koma. Nah, jadi di sini kita memberi akses cuman ke localhost sama si ini, IP ini 192.168.3.252 atau IP kita sendiri ya yang kita udah buat tadi. Lalu yang di bawah yang allow query itu kita tambahkan IP kita juga. Lalu beri titik koma. Oke, udah. Selain itu jangan ada yang diubah ya. Takutnya nanti error. Bukan takutnya sih, tapi emang pas bakalan error kalau misalkan ada yang terubah. Jadi diikutin ya. Habis localhost titik koma, lalu kita masukkan IP-nya. Begitu juga sama yang di atas. Kalau udah escape lalu wiki. Nah, langkah selanjutnya kita ke sini, ke file konfigurasi yang kedua. name.rfc. Nah, jadi teman-teman cukup ketikkan rfc lalu di tab aja, otomatis dia akan keisi ya. Ingat kemarin fitur bash, ingat lagi ya, enter. Nah, sorry oke, benar ya. Nah, di sini bisa kita lihat yang pertama ini ada si punyanya localhost ya. Nah, kita copy punya localhost ini. Jumlah berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Kita copy lalu kita paste untuk domain yang akan kita buat nantinya. Cara copy-nya gimana? Yaitu menggunakan perintah yang kita pelajari di PLG 1 ya. Bagian pemrosesan string, yaitu ketik 5 kali 5 angka 5 terus YY 5 YY. Nah, nanti akan ada tulisannya ini. Bukan kalian pencet YY-nya 5 kali ya, tapi angka 5 dan YY. 5 YY. Maka nanti akan ada tulisan seperti ini. Lalu di bawahnya kita paste. Nah, kalau udah kita paste di sini, kita ubah sesuai dengan domain yang mau kita buat gitu. Misalkan di sini opensource.edu misalkan. Lalu di sini dibuat sama juga file name-nya opensource.edu. Nah, jadi ini adalah nama domain kita. Lalu ini adalah file tujuan konfigurasi untuk domain kita. Seperti itu. Kalau udah ketikan wiki, nah langkah selanjutnya kita pindah direktori ke direktori DNS-nya ya, DNS servernya, yaitu di var name. Nah, cara pindahnya gimana? Pakai cd /var. Nah, kita udah di dalam direktori name-nya ya. Kalau udah silakan kita cek isinya apa sih. Kemudian ls. Nah, kurang lebih isinya seperti ini. Nah, ini ada name localhost yang awal tadi, yang udah ada sebelumnya. Nah, di sini udah ada opensource.edu. Nah, ini sebelumnya sudah saya coba dulu ya, jadi ada. Kalau belum, langkah selanjutnya vim opensource.edu. Ini nama domain kita tadi ya, yang filenya tadi kita kasih nama opensource.edu juga. Kalau udah klik enter. Nah, pasti di punya kalian itu kosong, iya kan?
Nah, jadi di sini udah disiapkan ya untuk file konfigurasinya. Silahkan ditulis ulang, diketik manual di PC-nya masing-masing ya. Seperti ini. Nah, di sini untuk pindah antar kata menggunakan tab aja ya. Sini tab, terus sini tab, dan seterusnya tab, lalu sini ini spacing nggak salah. Nah, jadi kalau bisa disamakan persis seperti yang ada di contohnya ini. Jadi konfigurasi ini akan sedikit saya jelaskan sambil ngopi ya, bukan ngopi minum tapi sembari nulis ngetik ulang. Jadi jujur saya sendiri kurang hafal ya karena ini banyak banget, tapi yang pasti yang saya ingat aja ini STTL ini menentukan waktu hidup si konfigurasi ini. Jadi kalau udah terlewat maka file konfigurasi ini nggak berlaku lagi gitu. Dan ini 86400 ini hitungannya detik ya. Jadi kalau misalkan dijadikan jam, ini 24 jam atau 1 hari. Lalu ini originnya atau asalnya yaitu domain kita ya, opensource.edu. Lalu di bagian sini serial ini tuh bebas aslinya diisi apa aja. Di sini saya isi 246. Kalau misalkan teman-teman mau ubah silahkan buat sesuai ini masing-masing, boleh. Kalau misalkan ini 123 misalkan, ini bolehnya cuma buat penanda aja antara file konfigurasi antara ya benar file konfigurasi domain satu dengan yang lainnya. Jadi nggak boleh sama. Lalu refresh ini untuk interval waktu atau jangka waktu kalau misalkan terjadi perubahan file konfigurasi ya, isi file konfigurasi misalkan dirubah, jadi setiap 3 jam sekali itu dia nge-refresh gitu. Nge-refresh apakah ada perubahan atau enggak, itu 3 jam sekali. Nah, lalu retry ini misalkan waktu nge-refresh gagal, maka setiap 15 menit, 15 M itu kita nge-refresh lagi gitu. Nah, lalu ini expiry ini kalau kita udah nge-retry terus ya, udah mencoba berulang kali selama 1 week, ini 1 week, tapi masih gagal, maka dia berhenti ya, untuk nyoba. Nah, minimumnya ini kalau nggak salah jadi dimasukin ke cache memory gitu. Nah, untuk penjelasan ini masih panjang aslinya, silahkan di search di Google sendiri, tapi semuanya kurang lebih seperti itu. Nah, kalau udah kurang lebih sama, silahkan disimpan keluar. Lalu silahkan masuk lagi. Biasanya dia akan berubah jadi berwarna gini ya. Oke, simpan keluar lagi. Lalu selanjutnya silakan ls-l dulu. Nah, untuk kepemilikan untuk grupnya ini harusnya dia masih punya root ya, kalau nggak salah. Nah, di sini kita ubah dulu file kita tadi untuk supaya jadi punya si name. Usahakan di ls-l lagi sampai seperti ini ya. Nah, kalau udah silahkan pindah ke
bukan pindah, kita ke file konfigurasi selanjutnya, yaitu di resolve.conf. Nah, jadi ini itu berisi name server ya yang kita gunakan. Nah, ini yang akan kita gunakan nanti, itu ini. Lalu ini kalau nggak salah ini name server dari Windows untuk akses internet. Kalau udah, nah di sini silakan tambahkan yang ini. Silakan tambahkan yang ini aja, name server 192.168.3.252. Yang ini nggak usah. Kode BG. Lalu selanjutnya kita service name restart. Lalu ketikkan perintah nslookup source.edu. Nah, jadi ini untuk ngecek gitu, source.edu itu servernya mana, addressnya apa gitu. Nah, jadi kalau udah gini berarti udah berhasil ya. Tapi kalau misalkan di sini punya teman-teman masih ada yang 127.0.0 atau IP lain, silahkan dicek lagi, kemungkinan ada yang salah ya. Lalu service httpd start. Nah, di sini kita main httpd ya. httpd ini apa? Ini adalah web server. Nanti di materi selanjutnya insya Allah kita akan belajar tentang web server juga. Untuk web server yang kita gunakan itu Apache ya. Kita masuk ke browser dulu. Nah, jadi pada dasarnya kita ini mau merubah si localhost kita menjadi opensource.edu. Kita cek ya di sini. Kita ketikkan alamat IP kita. Nah, keluarnya seperti ini. Ini web server, berarti ini udah berhasil ya, pasti berhasil ya. Soalnya ini localhost kita. Nah, jadi masalah adalah bisa atau enggak. Nah, kalau berhasil dia akan masuk ke sini juga. Berarti opensource.edu ini isinya adalah IP ini. Gitu. Berarti praktikumnya berhasil kalau misalkan bisa seperti ini. Nah, kurang lebih praktikumnya seperti ini, dan kita coba gimana kalau misalkan kita akses dari PC yang atau komputer yang berbeda, kan ibarat di sini kan server nih, di yang ini kan server. Nah, jadi kita pakai klien untuk mengakses si server ini. Dan kita keluar dulu. Lalu kita masuk ke jadi sini kita udah masuk ke kliennya ya. Nah, kita tes dulu. Nggak bisa kan? Kita buka opensource.edu. Nah, kita coba ping dulu, bisa nggak? Nah, kalau ping bisa berarti udah terkoneksi ya. Nah, sekarang gimana caranya biar bisa akses server DNS servernya? Kita ke edit connection, lalu ke yang jadi nanti LAN-nya, nanti kita main di LAN. Nah, lalu DNS servernya diisi IP servernya. Ini kita harus masukin password root ya, jadi bisa dibaca. Kalau misalkan mau rubah settingan itu butuh privilege si
atau super user. Kalau udah, kita restart dulu, lalu kita coba di push lagi, bisa nggak? Nah, masih nggak bisa kan? Kita coba kita matikan dulu firewallnya. Nah, yang kelupaan apa yang kelupaan? Iya, jadi super user dulu. Jadi firewall ini sesuatu yang sensitif ya, aslinya. Jadi kalau kita matikan service firewall ini artinya nggak baik aslinya. Kita matikan juga yang sini. Di server ini kita matikan dulu. Lalu kita coba lagi. Nah, masih nggak bisa. Coba kita ke resolve. Nah, di sini belum ada kan. Non name server found. Di sini kita nambah name server. Lalu IP server ya. Udah wiki. Lalu oke. Lalu kita coba lagi. Oh ya, jadi mohon maaf tadi ada yang ketinggalan, yaitu waktu di name.conf-nya di sini. Nah, di sini lupa nggak dimasukkan /24, prefixnya lupa nggak dimasukin. Jadi kenapa? Kalau query ini maksudnya itu mengizinkan IP mana aja yang bisa mengakses DNS, DNS-nya. Nah, di sini kan yang diizinkan localhost sama IP ini. Nah, jadi ini harus kasih prefix 24 ya. Soalnya kita di sini kita juga pakai prefixnya 24. Nah, ini prefix 24. Bisa dilihat ya. Jadi seperti itu. Kalau udah disimpan keluar, lalu silakan servisnya di restart. Nah, nanti si klien akan bisa mengakses server. Nah, sini kita coba lagi ya. Nah, udah sama kan, udah benar. Nah, ini aslinya kita nggak boleh sembarangan menggunakan perintah ini, if tables-f untuk mematikan firewall, karena PC kita atau server kita jadi rentan untuk diserang ya. Jadi solusinya gimana? Itu kita aslinya harus lakukan yang namanya memberi role untuk firewallnya. Tapi kita nggak akan bahas lebih dalam. Kalau misalkan tertarik, silakan search di Google aja cara membuat role untuk firewall di CentOS. Nah, mungkin cukup sekian untuk praktikumnya. Mohon maaf kalau misalkan kecepatan atau gimana. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, silakan di PC atau di chat asisten labnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.